wanti-wanti, warning, supaya kita waspada. Jadi kalau muncul seperti ini, karena kita pikir, kenapa itu kok pendeta besar seperti ini. Bahkan kalau seperti pada saya banyak kali mengajar Wahyu dan Daniel, itu tokoh yang akan menyesatkan seluruh dunia, itu bukan tokoh dari Muslim atau dari Hindu. Itu adalah tokoh yang hebat, yang tadinya menjadi pengkhotbah luar biasa, dikagumi, diidolakan kepada orang, tiba-tiba dia jatuh, lalu kemudian dia menyesat karena dia berpengaruh, maka banyak orang suka ikut sama dia. Banyak orang suka ikut. Sehingga apa yang dikatakan, mereka pikir itu kebenaran. Mereka mengidolakan itu tokoh, akhirnya apa yang dikatakan dianggap sebagai kebenaran. Mereka kemudian lupa kepada Alkitab yang satu-satunya kebenaran. Itulah kesesatan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 itu jelas bahwa keselamatan dan kebenaran adalah jalan yang ditawarkan Tuhan. Seperti tadi saya sudah katakan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Haleluya. Jadi kalau kita bicara bagaimana kita bisa selamat, hanya ada di dalam Yesus. Bagaimana Yesus bisa menjamin keselamatan? Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan, maka dia bisa memberikan jaminan. Dia menjamin bahwa Bapa pasti menerima, karena dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita kemudian terpengaruh dengan paham-paham yang berkata Yesus itu subordinasi daripada Bapa, itu salah. Yesus itu setara, sehakikat dengan Allah. Dia itu juga adalah Allah. Amin. Dalam Kisah 4 ayat 12. Ini seorang rasul yang sangat berani sekali pada waktu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia menyampaikan khotbah di tengah-tengah orang-orang Farisi dan Saduki, orang-orang Israel yang ada pada hari Pentakosta, pada waktu yang puluhan ribu itu datang ke Yerusalem. Ya, dalam satu bagian dari khotbahnya, dia tanpa tedeng alih-alih dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita bersyukur kita punya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tetap teguh berpegang kepada kebenaran itu. Ada banyak ya suara-suara sumbang, ada banyak ajaran-ajaran yang membingungkan. Kita tetap konsisten pada iman dan kepercayaan kita, ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat kita di bawah kolong langit ini. Artinya semua yang hidup di atas muka bumi, tokoh yang paling hebat sekalipun, sebut Arius, ya, sebut Sabellius, ya, sebut juga tentang Russell dan tokoh-tokoh yang lain yang muncul satu demi satu, atau tokoh-tokoh yang ada sekarang yang sedang viral. Silahkan sebut mereka sebagai tokoh yang hebat, silahkan bandingkan mereka punya pengikut yang banyak. Tetapi kalau mereka berkata Yesus bukan Tuhan, abaikan apa yang ada. Kalau mereka berkata Yesus bukan Juru Selamat, kiranya Tuhan menolong mereka. Kita tetap yakin, karena hanya dengan demikian keselamatan terjamin. Itu kalau kita percaya, kita mengaku dengan mulut Dia adalah Tuhan, kita percaya Dia mati di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita, kita selamat. Amin. Maka itu Rasul Paulus berkata, saya kunci dengan kalimat ini, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Rasul Paulus bilang, bukan saya. Amin. Artinya ini betul-betul, sebab pada saat Paulus hidup, dia juga berhadapan dengan heresi atau kesesatan yang sama seperti ini. Dia mempertahankan, dia sampai naik ke Bukit Areopagus, ya, itu di Yunani, berhadapan dengan para ahli-ahli filsafat yang mencoba membelokkan kebenaran. Tapi dia tegas berkata, Injil yang kuberitakan
Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dengan percaya kepadanya kita bisa selamat. Haleluya. Saya tidak akan berkata lebih panjang lagi, tapi saya ingin supaya hati kita terbuka. Kita akan mendengar lebih banyak kesesatan. Silakan itu dikatakan, dikumandangkan, tapi kami telah pegang kebenaran ini. Ya, dasar yang dikatakan di dalam Alkitab itu yang menjadi dasar keselamatan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami punya pikiran-pikiran yang menyimpang. Luruskan kembali pikiran kami, bangunkan kembali keyakinan kami, dan kami hanya percaya kepada Engkau adalah Tuhan dan Engkau adalah Juru Selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan beritakan kepada teman kami, beritakan kepada banyak orang yang lain, bahwa memang kesesatan itu akan muncul. Yesus telah lebih dahulu menyampaikan pada waktu dia belum naik ke surga. Dia berkata akan muncul kesesatan, akan banyak nabi palsu, tapi kami tetap pada kebenaran. Kami kembali kepada Alkitab. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Haleluya. Tuhan, tadi ibadah kita memang lebih awal mulainya, dan memang sudah kita tidak ada kesaksian karena langsung untuk firman Tuhan. Jadi mohon maaf yang terlambat datang, sudah jam 12 itu sudah 15 menit berjalan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyi pujian. Tuhan Yesus.